Alhamdulillah sahabat keluarga muslim kita sudah kembali lagi Mhm. ya, dan juga sahabat dari Salah yang dirahmati oleh Allah. Iya, Mhm, kita balik di Lagi On Air. Untuk itu betul. bagi Anda pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, jangan Mhm, sungkan-sungkan, jangan segan-segan, iya. langsung aja di 06179444282 atau di mana Bang Biring? Atau kirimkan pertanyaan Anda dan interaksi Anda ya. Mhm. Silakan di 08212244. Oh Salah, salah, 0852 kemudian 7115 3456. ujungnya aja yang hafal. Oke, nggak Iya, apa-apa. Heeh. nah Nah, ini ya, alhamdulillah Ustaz, ini ada pertanyaan tadi masuk. ada pertanyaan masuk nih Sat. Heeh. Saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khairin Alhamdulillah. Baik. walhamdulillah. Ini dari Ibu Lina di Nagatimbul. Mhm. Nagatimbul itu daerah Deli Serdang, Bang Iya, Biring. kalau Bu Lina biasanya kalau nelpon ke Ya, ke Stasiun Tilawa ya? ada, Heeh, itu heeh, Deli Serdang tapi katanya, lebih sering lagi ke radio. Oh iya, Ah, masyaallah, mhm, Ustadz, Ya, bagaimana Ustadz kalau kita mhm, menghafal tapi tidak beraturan Ustadz? Ya, dan kita mengikuti qori yang kita suka aja Ustadz, agar hmm, mungkin mudah mengingatnya nih. Dan terkadang nih Ustadz, kita terbawa ke waktu sholat nada qori tersebut. Apa boleh nih Ustadz? mhm, ya, menghafal Al-Quran tanpa beraturan itu menurut saya sih kalau untuk orang yang ingin menyelesaikan 30 juz itu kurang bagus ya menurut saya. iya, Kenapa? Karena itu merusak target dan sistem yang dia atur sendiri dalam dirinya begitu ya. mhm, Nah, jadi dia harus punya target dan punya cara yang ia jalani biar lebih bagus hasilnya. Kenapa kalau dia berpatokan kepada kori? Nanti kalau dia berpatokan hanya kepada kori, dia hanya ingat yang melalui pendengaran saja. iya, Dan dia tidak bisa membayangkan mhm, Hurufnya. posisi ayat. Mhm. mhm, Sementara menghafal Al-Quran itu yang paling bagus adalah bisa mendengarkan dan bisa tahu posisi ayat. Orang yang mhm, Oh, hafalannya kuat itulah orang yang mengetahui posisi ayat di mana. Di oh, atas, di bawah, sebelah kanan, di tengah, di tepi, dan lain sebagainya. Ya. nah, mhm, Jadi baiknya memang dia harus mandiri dulu. mhm. mhm, Adapun berpegang kepada kori itu ketika sudah dia punya hafalan mhm, untuk murojaah dan dia sudah mempunyai bayangan dalam pikiran dia ayat ini ke baris sekian, ayat ini Oh. letaknya di sini, ya. iya, Oh gitu Sat ya. Artinya Nah, memang kita nggak boleh Sat ya, gonta-ganti mushaf mungkin Sat ya, untuk iya, oh menghafal? ya, gonta-ganti mushaf adalah salah satu merusak Oh. dan itu sampai sekarang saya tidak bisa pakai mushaf. Contoh ini kan pakai cetakan Madinah ini, mhm, saya nggak bisa pakai itu. Oh. Makanya kalau saya memurojaah Al-Quran, mengulang hafalan, daripada membuka mushaf yang seperti ini, tidak sesuai dengan yang saya hafal dari awal, Mhm. mendingan saya tidak buka ini. Saya mhm, biarkan saja. Saya menunggu mushaf yang sesuai dengan hafalan saya. Oh. iya, Dan saya rasa semua penghafal Quran begitu. Karena itu ya tips yang penting itu, itu ya, mhm, sangat tips yang paling penting, jangan pernah tukar-tukar mushaf. mhm, Bahkan kadang-kadang orang walaupun letaknya sama, perbedaan warna saja, ya mhm, kan? iya Mhm. betul, Perbedaan cetakan saja dia bisa merusak. Nah, mhm, begitu. betul Begitu betul, ya. Jadi Oh. kita perlu membangun sistem dalam diri kita biar konsisten satu, yang kedua biar tidak apa namanya itu tidak rusuh lah dalam jiwa Iya. kita itu. mhm, Kadang-kadang begini, enggak. Sampai selesai dulu 30 juz target kita, ini mhm, yang kita pakai Oh metodenya. gitu ya. Jadi oke kalau bisa Mas, satu metode saja gitu. Tapi mhm, Heeh. pasti berjalan dengan pasti begitu. oke Iya. alhamdulillah syukran, Nah ini Sat, antum kan mhm, kebetulan seorang dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah nih Sat. Mhm. iya, Toh yang di situ kan tingkatannya mahasiswa Bang Biring ya. betul, Iya. heeh, Ah, kira-kira nih Sat, Mhm. sulit enggak ya untuk tingkatan mahasiswa menghafal nih Sat? Ya ketimbang anak-anak tadi. Eee, Sebenarnya bagi saya tidak, menurut mhm, yang saya alami tidak. Dulu kan saya pernah jadi mahasiswa juga gitu Mhm. kan. mhm, Nah, kenapa? Karena dia sudah dibantu oleh beberapa faktor. betul, Ya, yang pertama dia sudah memahami makna ayat, apalagi di Setia Sunnah alhamdulillah bahasa Arabnya kan luar biasa ya. iya betul Ustaz, mhm, Kuliahnya pun pengantarnya pakai bahasa Arab begitu. Jadi Aha. ketika mereka mhm, menghafal mereka sudah paham. mhm, Beda dengan orang di luar sana kadang-kadang menghafal harus repot lagi membaca terjemah. betul, Nah, Mhm. begitu. Jadi bagi seorang mahasiswa itu justru sangat membantu. Mhm. mhm, Bahkan
tidak jarang di antara mahasiswa kita yang bisa menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya di sini. Oh Dengan iya. syarat dia tadi harus punya keinginan. Iya. Aha. Nah, Berarti alhamdulillah di Stay As-Sunnah juga sudah melahirkan Heeh. tamatan-tamatan yang hafal 30 juz, Pak Ustadz. iya. Iya, dan katanya Iya. Membiring, Ah. ya sekarang ini di Stay As-Sunnah itu Mhm. memiliki lembaga tahfiz Al-Qur'an, Membiring. Mm-mm. Iya. Ustadz, kalau boleh tahu nih, dan Mhm. kita intip-intip, kira-kira prestasi-prestasi apa saja yang sudah pernah diraih oleh mahasiswa Stay As-Sunnah? Betul, Pak Ustadz. Iya, kalau untuk apalagi sekarang ini persaingan ketat sekali ya. Mhm. Persaingan di tahfiz itu ketat sekali, utamanya di tingkat provinsi Sumatera Utara. Tapi di beberapa beberapa kompetisi kita tidak terlalu ketinggalan, alhamdulillah. Tahun Alhamdulillah. 2017 kita mengirim beberapa mahasiswa kita untuk bersaing di musabaqah tilawatil Quran antar kampus Mhm. Sumatera Utara. Betul. Itu kita mengirim banyak peserta di berbagai cabang. Mhm. Namun di tahfiz alhamdulillah ada namanya Zul Akbar, waktu itu dia mendapatkan juara 1 pada tahfiz 30 juz beserta tafsirnya berbahasa Arab. Alhamdulillah. Ustadz Zul Akbar juga Pembawa acara Iya, pembawa materi. acara. materi tahsin tahsin tilawah di sini, tilawah. Pak Ustadz. Alhamdulillah. Dan Ya, juga itu 2017 itu. Aha. 2017 Belum ada. lagi 2018 gitu ya. Hmm. Nah, waktu itu ada juga si Askar Mhm. menghaki 20 juz dan dapat juara 2 ya. Ya, alhamdulillah. Nah, dan kita tidak sebutkan satu persatu, mungkin waktunya tidak cukup ya. Iya. Itu contoh ya. Saking banyaknya mungkin. Saking banyaknya mungkin. Iya, Artinya betul. Di banyak. tahun 2017 itu juga ada namanya Muhammad Pratama Mhm. yang mengikuti musabaqah Amir Sultan. Itu termasuk musabaqah paling ketat Mhm. di Jakarta, se-Indonesia. Nah, itu alhamdulillah Muhammad Pratama itu walaupun tidak masuk nominasi 3 besar tapi dia masuk final. Masuk Dia final. Ya? masuk nomor peringkat keempat waktu itu. Mhm. Yang baru-baru ini, Pak Ustadz. Tidak, itu tahun iya. 2017. 2017 ya. Nah, Waduh, banyak. Kalau yang 2018 juga Zul Akbar lagi. Mhm. Zul Akbar lagi itu juara 2 30 juz di Kabupaten Srege ya. Mhm. Dan 2019 ini yang terakhir Mhm. ada salah satu mahasiswa kita. Ya. Lagi-lagi Zul Akbar, Mhm. juara 1 tingkat Provinsi Sumatera Utara di STQ ya, di Aha. tingkat Provinsi Sumatera Utara 2019. Iya. Tebing. Dan juga waktu itu ada temannya namanya Hidayatullah Mhm. sebagai juara 1 Hifzul Hadis. Iya, Oh, alhamdulillah. Dan itu sampai ke nasional, Hidayatullah ini juga tetap menjadi juara 1 Masya Nah. Allah. tingkat nasional se-Indonesia. Nah, Mhm. alhamdulillah. Hafal hadis 500 hadis kalau tidak salah waktu. Mhm. ya. Oh. Alhamdulillah. Nah, untuk beberapa tingkat pesantren juga kita mengutus perlombaan seperti waktu itu ada Hilyah Thalibah, Mhm. mahasiswa kita juara 2 di antar pesantren di pesantren Mawaridus Salam ya. Ya, alhamdulillah. Nah, ada juga Ananda Pratama waktu itu mengikuti lomba RRI tingkat Provinsi Sumatera Utara. Iya. Kantor RRI, Mhm. beliau mendapatkan peringkat kedua. Iya, Dan persaingannya alhamdulillah. sangat ketat waktu itu ya. Mhm. Nah, itulah kira-kira beberapa prestasi yang ada diraih oleh mahasiswa kita dan masih ada sebenarnya beberapa Betul. orang lagi yang mendapatkan prestasi. Alhamdulillah, Luar ternyata biasa. bagus ya. Ini juga juara 1, Pak Ustadz. Luar biasa. Mas Slamet nih di keluarganya. Tingkat keluarga ya. Oke. Ah, Alhamdulillah. sebenarnya Nah. sudah diwakilkan Membiring sama mereka tadi. Iya, Karena betul. kalau misalnya mereka yang maju tadi mungkin nggak berhasil, baru Mhm. dikeluarkan. Tapi tentunya perlu kita ingatkan di sini, ini kampus walaupun dia bukan pondok tahfiz khusus, tapi Betul. kan kita menyediakan sarana untuk menghafal Al-Quran. Iya, Jadi betul. orang yang lulusan di sini termasuk mungkin Bang Piring sama Bang Slamet ya. Mhm. Tamat dari sini minimal wajib hafal Al-Quran berapa juz? 8 kita kemarin, Pak Ustadz. 8 ya. 8 ya. Iya, 8. Nah, 7 sekarang- 7 diwajibkan untuk Nah, diujiankan. sekarang Aha. 7 ya. Nah, sekarang 7 juz. Jadi Nasib enggak, Mat? Alhamdulillah. Lancar sama Ustadz Pas-pasan. Ilham. Oh iya, alhamdulillah. itu yang wajib. Iya, Dan betul. di samping itu bagi yang mau menambah yang wajib ada namanya tatowo. Aha. Tatowo, Ada ya. di sini kita buat untuk tolibat sekarang atau mahasiswa sekarang itu peserta yang ikut dalam tatowo itu ada sekitar 135 orang ya. 135 Kalau calon untuk hafizah. tulab ada dibantu oleh Syekh Ali Darul Mhm. Arqam. Darul Sekarang Arqam. sekitar 115 orang atau 115 110 orang? Iya. Darul Arqam. Darul Arqam ini termasuk terkenal juga Iya. melahirkan penghafal Quran, Pak Ustadz. Ya alhamdulillah itulah Mhm. nah, yang
kita miliki di Istihya Sunnah. Luar Di biasa. samping itu bagi orang yang ingin membuat hafalannya lebih kuat, Mm-mm. Aha. kita buat ada sistem hafalan namanya halaqah itqan. Mm-mm. Jadi dia tidak boleh dalam satu juz itu setiap minggu diuji tidak boleh ada kesalahan. Iya. Tidak boleh. Kalau dia salah 5 kali ketok gitu, dia wajib ngulang. Itu memaksa dia untuk memperkuat hafalan dan menitqankan hafalannya itu. Betul, alhamdulillah. Aduh, Dan salah satu syarat kita mendapatkan ijazah di Istihya Sunnah ini yaitu harus mutkin dengan hafalan wajib tadi Pak Ustadz. Bukan syarat mendapatkan ijazah. Jadi syarat Syarat lulus. bisa sidang munakosah. Oh gitu. Oh. Sidang ya. belum menuju mendapatkan ijazah tetapi Pas malah sidang sidang ya. gitu ya. Luar Oke, biasa. itu Dan jebolan-jebolan Darul Arkom sangat banyak ya. Dan Iya, salah betul. satunya adalah teman kita yang sana Bang. Oh ya betul, Aha. Ustaz Jul Akbar. Iya. Gitulah. Dan teman-teman dan lain sebagainya. Ya. Nah, alhamdulillah nih sahabat keluarga muslim ya. Maksudnya lembaga tahfidz Al-Quran, hadis dan muturun ilmiah adalah salah satu keunggulan dari Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah. Ya. Dan ini adalah salah satu yang kita banggakan ya Ustaz Selamat. Tentunya Bang Wiri. Jadi bagi Anda nanti yang ingin berminat ya, mulai sekarang mungkin masih SMP, SMA, ingin ke depannya ingin bergabung bersama kami ya, Ya. silakan untuk melihat-lihat mungkin profilnya. kemudian, ataupun nanti buka websitenya Iya. lengkap itu nanti situ. Iya, Insya Allah. silakan di asunnah.ac.id. Ya kan? Apalagi sekarang ini memang lagi penerimaan mahasiswa baru. Betul. Untuk itu daftarkan diri Anda Mm. atau teman Anda atau keluarga Anda dan kabarkan kepada seluruh kerabat Anda. Iya betul. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Irham Ya. di sore Iya, hari ini. sama-sama. Akhirnya waktu juga yang akan memisahkan kita di acara kesempatan kali ini. Ya. Nah, kita tutup perjumpaan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.